Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertemu kembali. Senang rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya, baik yang sedang berada di bumi Nusantara, khususnya Indonesia tercinta, ataupun yang sedang berada di luar negeri. Semoga saudaraku semuanya masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Untuk kali ini kami akan mencoba menguak sisi gaib tentang bencana yang sedang melanda di bumi Nusantara ini. Untuk saudaraku semuanya, jangan lupa support terus. Mungkin tanpa support dari saudaraku semuanya, mungkin kami tidak akan maju seperti saat ini. Untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, langsung saja kita lakukan proses mediumisasinya. Dan mohon doanya buat saudaraku agar nanti proses mediumisasinya selalu diberikan kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun. Untuk Mas Mediurus siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Assalamualaikum malaikat bantu saya untuk membersihkan penyusup ataupun kotem-kotem yang dari tubuhnya mediator. Saya minta semuanya dibersihkan dari penyusup semuanya, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang ada di dalam tubuhnya. Saya minta dikeluarkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta dibersihkan semuanya, maka sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Dan saya minta agar 9 roh 7 semuanya diamankan sehingga tidak dapat dicuri oleh jin, setan, siluman ataupun penyusup. Saya minta diamankan sallallahu Muhammad, diikat sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, dan dibantangi berlapis-lapis sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Jika ada yang menyerang atau menyusup, otomatis langsung terpental Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Assalamualaikum malaikat bantu saya untuk menghadirkan jin muslim yang bisa bercerita tentang kenapa Pulau Jawa ini sering dilanda musibah bencana. Saya minta dihadirkan yang bisa bercerita, yang asli. Saya minta dihadirkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Masuk. Saya minta yang asli, yang saya maksud, yang masuk. Apabila ini penyusup, otomatis langsung terpental Allah. Saya minta pita suaranya disambungkan, bisa bicara seperti bahasa kami, bahasa manusia. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ya? Purnomo. Mbah Purnomo. Ya, maaf Pak kalau kami sedang mengganggu istirahat panjenengan ataupun sedang bertugas. Kami hanya ingin bertanya-tanya tentang kenapa akhir-akhir ini Pulau Jawa sering terjadi bencana-bencana. Dan itu kalau bisa diceritakan, tolong diceritakan. Maaf Pak, udah muslim ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya mohon maaf kalau sudah muslim. Kami minta syahadat lagi Mbak ya, biar lebih jelas. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah muslim, Mbah ya. Ya seperti tadi yang saya tanyakan, kami ingin tahu tentang sisi gaibnya, kenapa Pulau Jawa ini kok sering sekali terjadi bencana-bencana di suatu tempat seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu kenapa, Mbah ya? Mohon diceritakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Iya, silakan. Anda ini siapa? Kami bukan siapa-siapa, cuman ingin tanya saja. Ya, maaf kalau saya itu mengganggu panjenengan. Tujuan kami hanya silaturahim. Ya. Memangnya apa yang ingin Anda ketahui? Yang kami ingin ketahui, kenapa kok sering terjadinya bencana-bencana di Pulau Jawa ini, kok sering terjadi, bahkan banjir ataupun puting beliung atau yang lain-lain itu kan sering sekali, Mbak. Itu kenapa ya? Ya, karena para penghuni bawah tanah dari golongan saya, dari golongan jin, mereka sedang mencoba mencari jalan untuk keluar ke permukaan. Jadi merekalah yang menyebabkan bencana-bencana tersebut. Mereka ingin membuat jalan agar mereka bisa segera keluar untuk menghancurkan umat kalian, untuk menyesatkan bangsa kalian. Mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka sudah sangat ingin keluar. Itu yang keluar itu tergolong jin muslim apa fasik, Pak, itu? Fasik. Semuanya fasik. Mereka adalah pasukan-pasukan Dajjal. Oh, seperti itu. Ya. Dan karena sekarang pada zaman akhir ini banyak dari golongan kalian yang sudah lupa pada Allah, maka benteng-benteng yang membentengi bangsa-bangsa saya di alam bawah semakin melemah akibat ulah kalian yang sering melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Itu yang menyebabkan benteng yang membentengi mereka semakin melemah. Jadi mereka selalu mencari cara agar mereka bisa keluar ke permukaan. Seperti itu. Terus itu yang dari bumi ingin muncul keluar ke permukaan itu membawa bencana apa tuh, Mbak? Karena mereka sering memberontak, maka sering terjadi guncangan-guncangan di bumi ini. Itulah salah satu yang menyebabkan terjadinya gempa dan juga
gunung meletus, semuanya itu berhubungan dengan mereka. Karena di bawah bumi ini mereka selalu menggoncang-goncang, menggedor-gedor lapisan-lapisan yang membentengi alam mereka, dan itu berhubungan sampai Termasuk itu seperti memutuskan rantai-rantai dari rantai Ya'juj Ma'juj itu. salah satu makhluk yang akan keluar. Ngeri juga ya, Bang. Karena di Pulau Jawa ini terbentang benteng yang membentengi mereka, yang memagari mereka, yang agar mereka tidak bisa keluar. Berarti ini termasuk juga termasuk akhir-akhir zaman ini, Pak ya. Iya, itulah salah satu tanda bahwa di zaman ini sudah memasuki akhir zaman. Salah satu tandanya adalah mereka akan segera keluar ke permukaan. Termasuk itu yang bencana gempa, gunung meletus itu. Itu mereka yang menyebabkan. Karena mereka menggedor-gedor benteng yang membentengi mereka. Makanya terjadi goncangan. Goncangan di Pulau Jawa ini khususnya. Karena mereka bersemayam di bawah pulau ini. Itu termasuk yang gempa, gunung meletus. Kalau yang seperti banjir, puting beliung itu kalau bisa diceritakan itu penyebabnya apa, Mbak ya? Itu pasukan mereka yang sudah ada di permukaan. Mereka yang membantu membuka gerbang untuk melemahkan benteng yang membentengi pasukan yang ada di bawah bumi. Mereka membuat kerusakan di permukaan dan yang ada di bawah bumi. Termasuk ngasih petunjuk jalan gitu ya? Iya, mereka yang mendukung. Sebenarnya mereka semua sudah terhubung, tapi melalui alam gaib. Karena sebenarnya alam ini terhubung, hanya terpisahkan oleh tabir yang sangat tipis. Seperti itu. Jadi cara seperti orang-orang yang beragama Islam tapi secara zahirnya tidak sesuai gitu, Mbak ya. Ya, karena mereka sudah disesatkan oleh pasukan-pasukan iblis, pasukan-pasukan Dajjal. Tapi mereka tidak sadar. Mereka menganggap bahwa hanya golongan mereka lah yang benar, dan menganggap yang selain dari golongan mereka itu sesat. Padahal mereka lah yang sebenarnya sudah tersesat. Mereka sudah jauh dari agama Allah, jauh dari ajaran beliau Rasulullah. Oh iya ya, termasuk sangat halus sekali ya untuk menjerumuskan manusia itu ya. Mereka makanya tidak sadar karena bangsa iblis. Mereka itu pintar. Mereka itu adalah ahli-ahli ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan ridho dari Allah.
mereka tersesat karena kesombongan mereka. Dan karena itu mereka dikutuk untuk menjadi pasukan-pasukan Dajjal yang bertugas menyesatkan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam. Ngeri juga Mbak ya. Terus itu ini juga ada kabar juga ini tentang ini yang di Jawa Timur ada lumpur yang keluar dari bawah itu sebenarnya dari sisi geopinya yang Mbah lihat itu dikarenakan apa itu? Itu adalah jalan. Jalan bagi bangsa jin fasik dari kalangan bawah untuk membuka gerbang agar mereka bisa segera keluar. Termasuk celah jalan gitu. Iya benar. Mereka tidak pernah menyerah. Jadi jika mereka membuka jalan, misalnya di Jawa bagian timur masih tidak bisa, mereka pindah lagi ke bagian barat dan seterusnya hingga suatu saat nanti jika bumi ini sudah keropos, benteng-bentengnya hancur, mereka akan keluar semuanya berbondong-bondong untuk menyesatkan umat-umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Karena nanti pada akhir zaman akan ada satu golongan yang bisa memerangi bangsa mereka. Ya itu yang bisa memerangi golongan jin fasik itu dari anak buahnya Dajjal itu golongan seperti apa Mbak? Golongan tersebut adalah yang di dadanya dan di jidatnya tertulis lafaz Allah. Mereka adalah golongan pasukan dari Al-Mahdi. Dan mereka ingin segera keluar untuk memberantas pasukan-pasukannya Al-Mahdi agar nanti pada akhir zaman mereka berharap agar pasukan-pasukan tersebut jangan sampai bersatu untuk memberantas pasukan-pasukan Dajjal. Mereka sebenarnya khawatir. Makanya mereka selalu mencari cara, mencari jalan agar jangan sampai pasukan-pasukan Al-Mahdi bersatu. Karena jika mereka terlambat, maka itu akan menjadi bencana bagi mereka. Mereka akan dimusnahkan dari muka bumi ini dan mereka akan dibuang ke neraka jahanam bersama iblis dan Dajjal. Nanti kalau sudah saatnya beliau muncul, akan banyak. Salah satu tandanya banyak, termasuk dari golongan Anda sendiri yang memusuhi beliau, yang tidak percaya pada ajaran beliau, bahwa ajaran beliau tersebut adalah ajaran yang paling murni, yang dibawa oleh Rasulullah dan diteruskan oleh aulia-aulia dan diteruskan kepada beliau. Nah yang dibawa ajaran beliau itu ajaran seperti apa Mbak? Beliau mengajarkan
ajaran Torekoh. Nah, kalau boleh tahu yang dibawakan beliau ajaran Torekoh itu Torekoh yang seperti apa? Torekoh akhir zaman, Torekoh yang lengkap. Contohnya seperti apa, Mbak? Mohon diceritakan biar kami lebih paham. Torekoh tersebut adalah jalan agar umat manusia bisa selalu ingat, bisa sampai rohaninya mengingat kepada Allah, selalu zikrullah. Zikir itu mengingat Allah, itu salah satu yang diajarkan beliau. Jalan agar manusia tersebut bisa selalu mengingat Allah, bukan hanya jasadnya, tapi rohaninya juga dibimbing oleh beliau. Secara apa, Mbak, itu kok bisa dikatakan jalan itu bagaimana, Mbak, itu? Jalan tersebut adalah Dari segi apa itu? jalan yang harus dilalui oleh manusia agar sampai kepada Allah. Oh, berarti itu termasuk syariat. Syariat dan hakikat adalah ajaran beliau. Jadi para pengikut ajaran beliau akan diajari untuk menjalankan syariat dan hakikat agama Islam ini bersamaan. Seperti itu. Bukan hanya jasadnya saja yang dibersihkan, tapi juga rohaninya, hatinya diberikan petunjuk bagaimana cara beribadah yang benar, ibadah yang diajarkan Rasulullah, agar mereka bisa wusul sampai kepada Allah. Seperti itu. Termasuk ajaran yang dibawakan beliau itu dalam segi syariat juga hakikat itu dijalankan secara bersamaan gitu. Iya, tapi hanya orang-orang tertentu yang mau menjadi pengikut beliau. Karena ajaran beliau itu berat sekali bagi umat akhir zaman ini. Karena mereka sudah didoktrin untuk hanya menjalankan syariat Islam saja. Termasuk orang-orang pilihan itu ya. Iya, karena kelak nanti akan menjadi pasukan beliau itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka sebenarnya ruh-ruh dari raja-raja yang ada di Pulau Jawa ini. Raja-raja terdahulu, mereka masuk ke jasad manusia yang baru, ke wadah yang baru, tapi hanya wadah yang bersih, wadah pilihan. Dan itu adalah salah satu ajaran beliau sebenarnya untuk membersihkan jasmani dan rohani manusia tersebut, agar para roh-roh raja terdahulu bisa masuk menempati jasad yang baru untuk mengikuti beliau, menjadi pasukannya beliau. Seperti yang Anda katakan tadi, yang masuk jasad manusia itu jasad yang bagaimana? Jasad yang bersih dari kodam-kodam jin, siluman, dan iblis. Mereka selalu bertobat kepada Allah,
mereka selalu menjauhi maksiat. Mereka diajarkan untuk selalu membersihkan diri mereka semua dari kotoran-kotoran dunia akhir zaman ini. Termasuk orang-orang yang bersih gitu Mbak ya. Iya. Iya. Dan saya punya pesan Silahkan. untuk umat-umat kalian semua, untuk generasi-generasi sekarang ini yang sudah mulai lalai Ya, persilakan. kepada kewajiban-kewajiban mereka untuk menyembah Allah, untuk mengingat Allah, karena mereka sudah terlena oleh kemewahan dunia ini. Dan itulah salah satu penyebab benteng yang membentengi makhluk di bumi bawah semakin melemah dan menyebabkan mereka ingin keluar, karena itu salah satu tandanya bahwa akhir zaman sudah tiba dan sudah saatnya bagi mereka untuk keluar. Jadi saya berpesan, ingatkanlah kepada sesama kalian untuk memperbaiki diri, untuk selalu ingat kepada Allah. Iya, terima kasih Mbak. Menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi maksiat, itu akan memperkuat benteng yang mengekang mereka, agar mereka tidak bisa keluar dari muka bumi ini, dari bawah dasar bumi yang paling dalam. Iya Mbak. Terima kasih atas pesan-pesannya dari si Mbak. Ya, Masih apa ada yang disampaikan? sudah. Ya, terima kasih atas waktunya panjenengan sudah hadir. Apabila kami ada salah ataupun menghadirkan panjenengan ke sini itu kurang sopan, ya mohon maaf. Tidak apa-apa. Jika Anda ingin pamit, kami persilahkan. Iya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Iya, silahkan. Karena saya masih punya tugas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, saya minta keluarkan semuanya. Semuanya dikeluarkan, semuanya malaikat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah bersihkan semuanya malaikat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Astagfirullah, semuanya dikeluarkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Dan saya minta dikembalikan 9 ruh 7 sukmanya yang asli. Yang asli apabila dicuri oleh jin, setan, siluman, iblis, saya minta dikembalikan 100% yang asli. Yang masuk, yang asli, yang saya maksud masuk dalam jasadnya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Mana Mas? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Proses mediumisasinya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan bagi penonton, jangan dipercaya 100%, ini hanya suatu tontonan, anggap saja sebagai hiburan, karena suatu kebenaran hanya mutlak milik Allah Ta'ala. Dan kami apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.